Seabdul zikir la ilaha illallah wa afdalud doa alhamdulillah. Seabdul doa adalah alhamdulillah. Syukur pertama, syukur dengan ucapan asyukru bil qaul. Yang kedua, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Meyakini semua rezeki, nikmat yang ada itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saat anak ibu yang di Batam mengirimkan uang 5 juta. Kita harus mengucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillah. Tapi yakini rezeki ini bersumber dari Allah. Andaikan anak saya tak sehat, tak bisa kerja, mungkin tak dapat gaji. Andaikan dia sehat pun, gajinya ada, uangnya ada, tapi kalau Allah tak membukakan hatinya, tak mungkin uang ini sampai ke saya. Jadi kita yakin semua rezeki itu bersumber dari Allah, itu disebut dengan syukur dengan hati. Yang ketiga, asyukru bil af'al, syukur dengan perbuatan. Memfungsikan semua nikmat yang Allah kasih ke jalan yang diridhoinya. Sehat itu nikmat dari Allah. Badan yang sehat kita gunakan untuk ibadah. Harta itu nikmat dari Allah. Harta yang ada kita manfaatkan untuk ibadah. Banyak orang badannya sehat digunakan untuk mabuk-mabuk, tidak bersyukur dengan perbuatan. Ada harta digunakan untuk main judi, tidak bersyukur dengan perbuatan. Oleh karenanya, terima kasih. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang mulia, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan." Orang yang bersolawat kepada Nabi satu solawat, sallallahu alaihi biha asyra, diberikan Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asara sayyi'an, dimaafkan 10 dosa. Wa rufi'at lahu asara darajat, kita diangkat 10 derajat. Satu yang kita ucapkan solawat, 30 Allah balas kepada kita. 10 kebaikan, dimaafkan 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita. Imam kita luar biasa. Tadi ayat itu sebenarnya panjang dia baca. Satu halaman rakaat pertama, satu halaman rakaat kedua. Tapi karena bacaannya syahdu dan merdu, kita tak merasa bahwa ayat itu begitu panjang. Yang mulia, bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Dan khusus kepada adik kami yang merekam acara ini. Beliau harus dihormati. Nanti kalau tidak, tak dibuatnya channel kita. Channel Silaturahim di YouTube. Insya Allah akan menyusul. Jangan lupa like and share. Jadi jamaah yang berbahagia, ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini selalu dibaca dalam zikir kita. Diajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Apa kata Nabi? Jangan tinggalkan doa ini habis sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pertama, ya Allah, tolong aku, bantu aku supaya aku selalu ingat denganmu. Maka dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 28, alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hati mereka tenang kalau mengingat nama Allah, menyebut nama Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyebut, mengingat nama Allah, hati akan tenang. Yang kedua, kita meminta pada Allah, tolong aku ya Allah, supaya aku selalu ingat denganmu. Normal, Bapak Ibu, manusia baru ingat pada Allah, ingat kepada Tuhannya, ketika masalah banyak, utang menumpuk, dipojokkan orang, tak ada tempat bersandar lagi, barulah doa meminta pada Allah. Padahal Allah tak suka model begitu. Dalam Al-Baqarah, surah yang kedua, nomor ayat 152, fazkuruni azkurukum. Ingatlah aku waktu kamu senang, aku akan mengingatmu ketika kamu dalam keadaan sulit. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah, jangan bagian dari orang-orang yang kufur nikmat. Permintaan kita tadi pertama, ya Allah, bantu saya, tolong saya, supaya saya selalu ingat denganmu. Yang kedua, wasyukrika, tolong saya ya Allah,
supaya saya selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Janji Allah dalam surah Ibrahim, urutan surah 14, nomor ayat yang ke-7. Wa itta'azzana rabbukum. Ingatlah ketika Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, janji Allah menambah nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur, adab Allah sangat pedih. Allah berjanji di Quran menambah nikmat bagi yang bersyukur. Kalau Allah berjanji, tak mungkin Allah berbohong. Sering kita bilang doa selepas azan, ayat itu ada di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 194. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya kamu ya Allah tak mungkin mengingkari janji-janjimu. Allah tak mungkin ingkar janji. Yang ingkar janji itu cuma dukun sama caleg. Kalau Allah tak mungkin ingkar janji dengan kita. Dia kata kuncinya yang kedua, mohon aku bermohon padamu ya Allah, tolong aku supaya selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah supaya aku beribadah sebaik-baik ibadah kepadamu. Maka dalam Al-Baqarah surah kedua nomor ayat yang ke-21 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Apa guna ibadah? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di ayat lain, surah Az-Zariyat, urutan surah 51, nomor ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kata kuncinya, nanti kalau ustadz kita, imam kita membaca zikir yang 3 tadi, itulah maknanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, tak bisa kita lakukan apa-apa. Maka selalulah bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong aku supaya aku selalu ingat denganmu, bantu aku supaya aku selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, tolong saya ya Allah supaya selalu beribadah dengan ibadah terbaik kepadamu. Karena doa dalam agama kita merupakan ibadah. Hadis Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Ibu catat surah Ghafir, urutan surah 40, nomor ayat yang ke-60. Pesan Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah doa-doamu. Di ayat yang lain, Al-Baqarah, surah kedua, ayat 186. Syarat berdoa ada 2. Pertama, falyastajibuli, mereka berharap. Yang kedua, wal yu'minu bi, mereka beriman. Kita berharap dengan doa, kita beriman kepada Allah. Karena ada orang di mulutnya permintaan besar, doanya mantap, tapi hatinya ragu. Contoh, ada seorang ibu, dia jualan lontong tiap pagi. Dia berdoa di sholat duha, ya Allah, berikan aku rezeki biar bisa naik haji. Doa itu besar, tapi di hatinya berkata, apa iya cuma jualan lontong bisa naik haji? Kan ragu dengan doa. Padahal dia tak sadar, jangankan tukang lontong, tukang bubur udah bolak-balik naik haji. Maknanya jamaah, yakin dengan Allah, yakin dengan doa kita. Itu sekilas tentang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita lanjut pengajian kita bulan yang lalu. Kajian kita kemarin, ibadah secara global ada 3. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Yang pertama, ibadah badaniyah. Badan kita yang melakukan. Salat, zikir, baca Al-Quran, puasa, itu disebut dengan ibadah badaniyah. Yang kedua, ada ibadah maliyah, ibadah harta. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf, ada nazar, ada wasiat, ada warisan, itu semua ibadah harta. Ada yang ketiga, namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati itu
ridho, ikhlas, qanaah, itu semua disebut dengan ibadah qalbiyah. Inilah yang kita bahas 1 bulan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan, judulnya kualitas amal ibadah manusia. Sebagai contoh, ada 2 orang. Saya buat cerita biar kita mudah memahami. Tapi cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh, dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Ada seorang laki-laki bernama si A, Amran. Sholat dengan kawannya, namanya Burhan. Nama dia bagus, Burhan. Diajak orang, burung hantu. Kadang-kadang sakit juga diajak orang begitu. Si Arman dengan si Burhan sama-sama sholat di masjid, sholat maghrib. Imamnya sama, rakaatnya sama, bacaannya sama, waktunya, apakah pahalanya sama? Apa yang membuat berbeda? Kenapa tidak sama? Inilah nanti pembahasan kita akan Ustadz bahas selama 40 menit secara dalam dan tajam setajam itu. Oke, ada di Quran itu namanya Yaumul Hisab. Biar kita paham ya. Ada Yaumul Mizan. Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Yang pertama, Yaumul Hisab dulu. Ada di surah Al-Ghasyiyah. Urutan surah 88, nomor ayat 25-26. Kata Quran, Inna ilaina iyabahum. Sungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka. Maknanya kita semua kembali kepada Allah. Itulah makanya kalau ada orang meninggal kita bilang inna lillah. Kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kepada Allah juga kami akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain, nama surahnya Al-Baqarah. Urutan surah yang kedua, nomor ayat 28. Saya mau tanya pada Bapak Ibu. Tapi dijawab ya. Kita ini duluan hidup atau mati? Mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Hidup dulu? Enggak. Kata Quran tidak. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 28. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kamu ingkar melawan Allah? Wa kuntum amwat. Padahal dulu kamu mati. Fa ahyakum, Allah hidupkan. Summa yumitukum, Allah matikan. Summa yuhyikum, Allah hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Kok mati duluan? Waktu saya, kita semua dikandung di alam rahim itu berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Itu waktu normal. Ada juga yang kurang dari 9 bulan. Namanya prematur. Karena prematur dikasihlah susu prenagen. Katanya gitu. Tapi ada juga orang, dia nikah Januari. Lahir anak bulan Mei. Nauzubillah. Jadi maknanya 9 bulan kita di sana. 9 bulan 10 hari. Umur 0 sampai 4 bulan kita dikandung, ruh sudah ada atau belum? Belum. Nabi bersabda, Inna ahadakum, sungguhnya setiap kamu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Diciptakan dalam perut ibu 40 hari berbentuk cairan. Summa yakunu alaqatan misla zalik, tambah 40 hari berubah menjadi setetes darah. Summa yakunu mudghatan misla zalik, tambah 40 hari berubah menjadi segumpal daging. 40, 40, 40. 120 hari. Berapa bulan? 4. Masa 3? 4 lah. 1 bulan 30 hari kan? Berarti 120, 4 bulan. Umur 0 sampai 4 bulan ruh belum dititipkan. Oleh karenanya, sesudah menjadi segumpal daging, 4 bulan di dalam kandungan, baru malaikat datang untuk menitipkan ruh ke janin yang ada di perut ibu. Umur 0 sampai 4 belum ada ceritanya janin di dalam itu menendang-nendang. Baru dia menendang itu ketika umur kandungan 8 bulan, 8,5 bulan. Kata orang, kalau yang menendang kaki kiri perempuan, yang menendang kaki kanan laki-laki. Dua-dua menendang kembar.
Tapi tak ada itu hoax namanya. Jadi jamaah yang berbahagia maknanya umur 0 sampai 4 ruh belum ada, mati. Kemudian Allah melalui malaikat menitipkan ruh, maka hidup dia. Sampai di dunia kita hidup. Besok ketika sudah selesai ini, maka kita juga dicabut ruh, akan mati, akan meninggal dunia. Cuma tak tahu kita kapan dan siapa yang duluan. Mungkin jamaah duluan, ustadz terakhir, atau ustadz terakhir jamaah duluan. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak enak Pak Ustaz katanya. Kata kuncinya jamaah yang berbahagia, inna ilaina iyabahum. Sungguh kepada Allah lah tempat kembali kita. Ayat 26, summa inna alaina hisabahum. Kemudian kepada Allah lah hisab perhitungan kita. Hisab bahasa Arab, bahasa kitanya perhitungan. Di dunia kita punya salah itu masih bisa kita rekayasa. Kalau piti, fulus ada. Ada fulus, mulus. Tak ada fulus, manfus. Contoh, saya punya kekayaan 800 miliar. Satu saat OTT, operasi tangkap tangan oleh KPK karena menyogok seorang bupati. Saya ditangkap pakai jas oren. Rompi oren itu. Ketika saya kemarin belum ditangkap, orang banyak dekat dengan saya. Pak Andi, apa kabar Pak? Sehat. Ketika saya ditangkap KPK, masih ada orang yang mau dekat? Ada atau tidak? Ada. Pengacara. Kan itu yang mereka cari itu. Tak mempan dengan pengacara, akhirnya saya bisa mainkan jaksa. Berapa biar saya bebas? Nih. Jaksa tak mempan juga, Pak Hakim saya mainkan. Bapak mau apa? Kebun sawit 20 hektar. Nih, bebaskan saya. Di dunia, kesalahan masih bisa kita rekayasa. Tapi di hadapan Allah, summa inna alaina hisabahum, hisab kita di hadapan Allah. Al-Zalzalah, surah 99, ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Kecil kebaikan keburukan yang kita lakukan, yarah, akan dilihat oleh mata, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hisab, artinya dihitung. Ada satu lagi namanya yaumul mizan. Al-Qari'ah, surah 101, nomor ayat 6 sampai 11. Bapak Ibu hafal ayatnya. Fa amman sakulat mawazinu, orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridai Allah. Mana yang kehidupan diridai Allah? Surah Al-Fajr, surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi Allah. Kalau Allah sudah ridho, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hambaku. Habis itu wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ayat selanjutnya, wa amman khaffat mawazinu, orang yang ringan timbangan kebaikan, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di hawiyah. Wa ma adara kama, tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Azab neraka yang paling ringan, Bapak Ibu, ini ada bocoran. Azab neraka yang paling ringan, hadis Nabi, yablu ka'baihi yaghdi biha dima'uhum. Ketika bara api neraka sampai ke telapak kaki di bawah, mendidihlah otak di kepala. Itu azab paling ringan. Jadi bagaimana dengan yang paling dahsyat? Nauzubillah. Kata kuncinya, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Dihitung, ditimbang. Kenapa sudah dihitung, ditimbang lagi? Ibu, kalau beli cabai, dihitung atau ditimbang? Kenapa nggak dihitung? Lama, satu, Tuhan. Nggak pernah. Beli beras, dihitung atau ditimbang? Timbanglah. Tak mungkin kita hitung satu-satu. Maknanya kita mau yang mudah-mudah,
Tak suka kita yang jelimet, sulit. Tapi di hadapan Allah, detil. Sebesar biji sawi pun itu akan dihitung. Karena yaumul hisab, tentang hisab dan mizan, amal manusia ada 4. Pertama, waktu dihitung, amalnya banyak. Waktu ditimbang, amalnya berat. Waktu dihitung banyak, waktu ditimbang berat. Ini yang paling rancak, best of the best. Yang kedua, waktu dihitung banyak, waktu ditimbang ringan. Si A, si B, amalnya waktu dihitung 95. Waktu ditimbang 95 ton, 9 ons. Padahal sama jumlah. Kenapa timbangan bisa berbeda? Nanti kita bahas. Yang ketiga, amal kita besok, waktu dihitung sedikit, waktu ditimbang berat. Ini yang ketiga. Yang keempat, nauzubillah, lebih parah. Waktu dihitung seketek, waktu ditimbang ringan. Seketek itu sedikit kan? Takut pula saya salah. Oke, jadi jamaah yang berbahagia, ulang ya. Pertama, waktu dihitung banyak, waktu ditimbang bare. Mantap ya. Yang kedua, waktu dihitung banyak, waktu ditimbang ringan. Yang ketiga, waktu dihitung sedikit, waktu ditimbang berat. Yang keempat, dihitung sedikit, ditimbang ringan. Dari yang 4 ini, Bapak Ibu mau yang mana? Oh? Yang ketiga, ilmu ekonomi sedang bermain di situ. Sedikit aja Ustaz, yang penting bare katanya. Kenapa bisa sedikit tapi berat? Amalnya besar-besar. Contoh, kita berhitung ya. Sekali sholat maghrib, sekali naik haji. Ketika dihitung, sama enggak? Oke, ulang. Sekali sholat maghrib, sekali naik haji. Waktu dihitung, sama enggak? Sama lah, sama-sama satu. Sekali sholat maghrib, sekali haji. Waktu ditimbang, beda. Jadi kenapa bisa dia sedikit tapi berat-berat? Karena dilakukan besar-besar. Itu membuat amal seseorang di hadapan Allah berat. Apa yang membuat timbangan itu berat? Apa yang membuat amal ibadah itu ringan? Kenapa kualitas ibadah kita bisa beda? Padahal sholatnya sama, rakaat sama, imam sama, doanya sama. Kok bisa berbeda? Yang pertama, yang mempengaruhi amal ibadah kita, niat. Ini niat mempengaruhi semuanya Bapak Ibu. Pertama, Surah Al-An'am. Ibu yang ada catatan, Al-An'am. Surah yang ke-6. Udah? Nomor ayat 162. Bapak Ibu hafal ayat ini. Kul, katakanlah. Inna solati, sungguhnya salatku. Wa nusuki, amal ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil, semuanya karena Allah Tuhan semesta alam. Sering ibu bacakan? Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Sering? Di mana? Salat. Di mana di salat? Bukan di rumah. Iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, di ujungnya inna solati wa nusuki. Kata kuncinya, salatku karena Allah. Ibadahku karena Allah. Hidupku karena Allah, matiku juga karena Allah, Tuhan semesta alam. Dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal harus dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Balasan yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bapak Ibu yang mulia, ada 2 orang. Ini mohon maaf kalau ada nama yang sama. Satu namanya Siti. Kalau pesawat Citylink. Ini Siti Maimunah. Maimunah dengan kawannya si Rosidah. Sama-sama pergi ke masjid, sama-sama sholat, tapi motivasinya berbeda. Si Maimunah datang ke masjid gara-gara mertuanya baru datang dari kampung. Pas sampai di rumah mengomel terus. Maimunah, iya maha. Ini kok jorok kali rumah kalian? Iya maha. Ini kulkas kok belum ada? Ya. Rak piring kok kotor kali? Tak tahan dia mendengar mak mertuanya itu ngomong, tak tahan mendengar karena cerewet, karena tajam lidah mertuanya. Makanya bunga yang ada itu bunga lidah mertua. Tak ada bunga lidah menantu. Yang ada lidah mertua sama lidah buaya. Ada kan lidah buaya itu?
Ada yang untuk buat sampo katanya. Jadi kata kuncinya, jamaah yang berbahagia, karena tak tahan mendengar omelan mertua, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang azan, mahasiswa. Kalau yang udah tua, 65 tahun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah azan saya 40 tahun yang akan datang. Suara tak ada lagi. Oke, kata kuncinya Bapak Ibu. Tapi kawannya tidak. Si Rosida, yang penting orang azan dia datang. Mau mertua di rumah atau tidak, yang penting sholat ini panggilan pada saya, pada orang beriman, datang dia. Sama-sama sholat, sama-sama berdoa, di soft yang sama, tapi motivasi berbeda, niat berbeda, balasan yang diberikan Allah juga berbeda. Kenapa? Niat menentukan. Maka dalam satu ayat, surah Al-Bayyinah, surah 98, nomor ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tak menyuruh kita ibadah kecuali ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, kenapa kita bisa berbeda dengan yang lain? Kok tidak sama dibuat sama-sama 90, 90, 90? Ternyata niat, keikhlasan membedakan kualitas dan timbangan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berdoa, mudah-mudahan niat kita selalu ikhlas. Bagaimana biar niat itu ikhlas? Jangan terpengaruh dengan pujian orang lain, jangan terpengaruh dengan cemeh dari orang lain. Kalau masih berpengaruh pujian orang pada kita, masih berpengaruh cemeh orang pada kita, saat itu kita jauh dari keikhlasan. Contoh, ketika majelis taklim emak-emak, ibu-ibu jam tengah 5. Datang ibu itu jam 4:15. Datanglah kawannya. Muji, ibu rajin sekarang. Sejak sekarang ibu Bu RT pulang umroh, makin rajin ibu ke masjid. Karena dipuji, besok, minggu depan, jam 3, datang lagi ke masjid. Jadi berpengaruh pujian orang. Atau dicemeh orang. Allah, ibu nggak kasihan nengok cucu di rumah tinggal di situ. Anak ibu kan kerja. Nggak kasihan ibu sok-sok alim kali. Begini. Besok tak datang lagi. Berpengaruh pujian orang, berpengaruh cemeh orang, jauh dari keikhlasan. Bagaimana biar mudah? Dipuji orang, alhamdulillah, jangan berubah, tetap. Dicemeh orang pun, ketika dia cemeh, Allah, so alim kali ibu sekarang, mentang-mentang pulang haji, bilang pepatah sama dia, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Jadi kau bilang aku anjing? Enggak, aku cuma baca pepatah. Kalau kau merasa, alhamdulillah lah. Janganlah, na'udzubillah. Jadi kata kuncinya, yang pertama, niat. Bapak, Ibu, niat itu letaknya di hati. Kalau kita perhatikan, apapun amal ibadah kita, lafaz niatnya selalu di ujung lillahi ta'ala. Tadi salat subuh. Usolli fardhu subuhi. Rakaataini mustaqbilal kiblati, adaan makmuman. Bayangkan besok mau Ramadan, kita puasa. Nawaitu shoma godin an ada'i fardhu sahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Tadi waktu berwudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Tadi habis salat kita iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Mau pergi haji, mau pergi umrah. Nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Kenapa selalu lapas niat lillahi ta'ala? Supaya kita ucapkan di mulut lillahi ta'ala. Mudah-mudahan sampai di hati kita lillahi ta'ala. Dia yang pertama bisa membedakan kita karena niat. Yang kedua, biar cepat, apa yang membedakan kualitas amal seseorang? Ilmu. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ayat yang pertama turun di Al-Quran itu bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, tapi mengajari kita untuk belajar, membaca, dan belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di ayat yang lain, surah Al-Mujadalah, urutan surah 58, nomor ayat yang ke-11. Di tengah-tengah ayat, Allah menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Contoh, satu berilmu, satu tidak. Ini yang berilmu ini, tamat dia S3 di Arab Saudi. Yang ini, tamat dia kelas 3 MDA.
Sholat di shop yang sama. Dengan bacaan yang sama, kehusukan akan berpengaruh paham atau tidak dengan apa yang dibaca. Yang satu dia paham yang dibaca. Allah. Yang satu tak paham, apalagi ayat imam itu panjang. Maka yang dia lakukan itu mengabsen kain sarung yang di depan. Wadimor, gajah duduk, atlas, cak mangga. Kenapa bisa seperti itu? Tak paham apa yang dibaca. Sama dengan mendoa. Kenapa tak semangat kita mengaminkan doa itu? Karena tak paham yang dibaca dia. Rupanya suaminya tamat pesantren, istrinya tidak. Waktu berdoa dibacanya habis sholat. Allahumma rizukni zaujatan saniyatan jamilatan ya rabbal alamin. Kata bininya, amin. Padahal arti doa itu, ya Allah, berikan aku istri kedua yang lebih cantik. Amin. Apa maknanya? Tak paham. Maka mohon maaf, kehusukan jauh dari kita. Jadi ilmu bisa membedakan kualitas amal ibadah seseorang. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau dia faham doa kunut tadi, imam kita membaca, dia ngomong kuat itu 5 tempat. Kenapa? Karena yang doa cuma 5. Allahumma hdina fiman hadait. Saya artikan, ya Allah berikan kami petunjuk. Doa atau tidak? Doa. Amin. Wa afina fiman afait. Sehatkan badan kami ya Allah. Doa atau tidak? Doa. Amin. Wa tawallana fiman tawallain. Ya Allah, peliharalah kami. Doakan? Amin. Keempat, wa barik lana fima atait. Apa yang kau berikan pada kami, berkahilah ya Allah. Yang kelima, wa qina bi rahmatika syarra ma, hindarkan kami dari takdir yang buruk. Doa atau tidak? Doa. Yang keenam, saya artikan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau maha berkuasa ya Allah, tak ada yang menandingi kekuasaanmu. Doa atau pujian? Iya, maka tak diaminkan, baca masing-masing. Orang yang tak mengerti, kenapa cuma 5 yang dibaca, Mak? Kata anaknya. Entahlah, dari mak kecil sampai sekarang cuma 5 yang diaminkan itu. Aku tanya-tanya, ngapain pula aku tanya-tanya, tak penting juga itu. Itu gaya kita kalau tak paham. Jadi kata kuncinya, jamaah yang berbahagia, kembali pada yang tadi, ada di Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Terkadang, ketika dia membaca ayat, Al-Quran jadi imam sholat, tak terasa dia menangis. Karena ayat itu bersinggungan dengan azab neraka. Contoh, kullama najilat juluduhum baddalna juludan akhar liyadukul adab. Nangis. Kenapa? Karena dia paham, berilmu, terbayang makna ayat, menangis dia. Ada orang Indonesia pergi umroh, waktu sholat menangis juga. Habis sholat ditanya, kenapa kau nangis tadi? Lama kali baru rukuk. Sama-sama nangis, tapi motivasi nangisnya beda kan? Kenapa? Ilmu. Jadi jamaah, maka orang Islam, Nabi yang bilang ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu kewajiban kepada setiap muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Long life for education. Dari kita lahir sampai meninggal dunia, selalu diperintahkan belajar, 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 dan belajar. Biasanya, kita tak bisa menghargai pendapat orang lain, menyalahkan pendapat orang lain, biasanya karena kurang belajar, maka pemahaman tidak luas. Jadi yang membedakan kedua, ilmu. Udah Pak, belum? Ya, saya 9 menit lagi, sabar Bu ya. Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa berbeda? Mujahadah. Apa namanya Bu? Ibu cek ayatnya, Surah Al-Ankabut. Urutan surah 29, nomor ayat 69. Al-Ankabut, surah 29, nomor ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia jalan yang terbaik. Maknanya, kesungguhan kita pun membedakan kualitas terhadap amal ibadah kita. Ada 2 orang sama-sama sholat. Ada yang pertama sholatnya kusala namanya. Surah An-Nisa. Surah keempat, nomor ayat 142. Dijelaskan di situ.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satu ciri orang munafik itu salat dalam keadaan malas. Contoh, Allahu Akbar. Itu tidak akan sama dengan yang husuk betulan. Jadi mujahadah bahasa kitanya kesungguhan. Kesungguhan atau main-main itu membedakan kualitas amal ibadah seseorang. Juga dijelaskan dalam satu ayat surah Al-Maun, surah 107 nomor ayat 4, 5 dan 6. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Ayat itu masih koma. Kenapa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mereka sholatnya sia-sia. Kenapa sia-sia? Alladzina hum yura'un. Sia-sia sholatnya, tak ada mujahadah karena mereka ria, pamer kepada orang lain. Apa bedanya ria dengan munafik? Kalau munafik di depan orang sholat dia. Kalau orang tak ada, tak sholat dia. Munafik namanya. Kalau ria, di belakang orang, sholat dia. Di depan orang, sholat juga. Cuma kalau sholat di belakang orang, ayatnya inna aktoina. Kalau di depan orang, mana yang paling panjang, itu dia baca. Jadi berbeda. Jadi kata kuncinya jamaah, mujahadah. Oke, yang keempat. Kenapa amal kita bisa berbeda, Pak Ustadz? Kualitasnya yang membuat berbeda, keistiqomahan. Istiqomah. Istiqomah itu berat. Yang mudah namanya istirahat. Dalam Al-Quran, surah Fussilat. Ibu catat ya. Surah Fussilat, surah 41, nomor ayat yang ke-30. Fussilat, surah 41, ayat 30. Ini fadilah bagi orang yang istiqomah. Balasan bagi orang yang istiqomah. Kata Quran, innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqomu, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika mau meninggal dunia, sakaratul maut, malaikat akan turun dan berucap, la takhafu, jangan takut dengan alam kubur. Wa la tahzanu, jangan bersedih meninggalkan keluarga. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau sudah mendapatkan surga seperti yang dijanjikan dalam Al-Qur'an. Itu didapati oleh orang-orang yang istiqomah. Apa istiqomah itu Pak Ustadz? Adwamuha wa in qalla. Terus menerus walaupun sedikit, itu bagian daripada istiqomah. Dalam bahasa kampung saya namanya continue. Selalu, 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 selalu. Ada orang amalnya itu panas 7 hari. Habis itu melempem 300 hari. Waktu ibunya meninggal dunia, alimnya luar biasa anaknya itu. Waktu ibunya meninggal, dimakamkan, anaknya luar biasa alimnya. Kadang-kadang belum azan, udah sholat dia duluan. Sholat tahiyatul masjid namanya. Datang dia ke masjid, tahiyatul masjid. Habis mendoa malam ke-7, di sini ada mengaji kan, malam ke-7 orang meninggal itu. Habis mendoa, selesai semua, kembali ke habitat masing-masing. Itu bukan istiqomah. Contoh lagi, waktu Ramadan, khatam Al-Quran. Sekali. Setelah selesai Ramadan, Al-Quran tertutup. Ada kakek-kakek, umur 65 tahun, datanglah cucunya ke rumah. Atuh, ya, minta uang jajan itu, barah, 20.000. Akhirnya, Atuh yang tadi pergi ke lemari, diambilnya Al-Quran, dibukanya. Rupanya uang banyak di sini, dikasihnya. Datang cucunya nanya, Atuh tak takut uang itu hilang di Quran? Kata Atuhnya, di rumah ini tak ada yang mau buka Quran kecuali Atuh. Tapi adegan ini jangan lagi dilakukan di rumah. Udah bocor. Nanti kalau hilang nanti saya tertanggung jawab. Ini sindiran betapa jarangnya Quran itu dibuka di rumah. Jadi maknanya jamaah yang berbahagia, ada wa muha wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Ustaz, gimana caranya biar saya istiqomah? Minimal 3. Pertama, kalau hati merasa keras, kita merasa susah untuk ibadah, pertama, ziarahlah. Ziarah ke pemakaman. Itu mengajarkan kita kelembutan. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah.
Kenapa harus ziarah? Fa innahu rohikul qalbi, karena ziarah melembutkan hati. Apalagi ziarahnya agak jam 2 malam. Lembutkan itu. Selain itu, wa tuzkirul akhirah, ziarah mengingatkan kita tentang akhirat. Kalau kita merasa sombong, malas ibadah, hati keras, susah mendengar nasihat. Yang kedua, jenguk orang yang sakit, mengajarkan kita keistiqomahan. Bapak udah lama berobat di sini, udah 2 tahun, sekali 3 hari ke sini, sekali 3 hari ke sini. Ngapain Bapak di sini? Cuci darah. Dulu kita taunya cuci baju kan, pakai rinso. Sekarang cuci darah ada juga ternyata itu. Ya diambil darah, dimasukkan ke mesin sebesar kulkas. Serius, ibu tahu aja. Habis itu dimasukkan lagi ke sini. Biayanya mahal, sakitnya minta ampun. Melihat itu, datang ke istiqomah. Ya Allah, aku tak pernah merasakan cobaan model begini. Okelah soal sakit aku bisa menahankan. Yang tak bisa kutahan biayanya itu. Sekali cuci 3 juta. Sekali cuci motor pun payah. Ya, cuci darah. Yang ketiga, kalau kita merasa hati ini keras, susah untuk ibadah, lihat orang yang difabel, disabilitas, kekurangan fisik. Dia yang tangannya, mohon maaf, dia kerja di PT, termakan sama mesin tangannya, akhirnya buntung. Tapi sanggup dia berdoa 5 menit. Bagaimana dengan saya? Kata kita nih, iktibar. Yang tangannya masih sempurna. Doanya cuma beberapa detik. Ya Allah, doaku yang sekarang sama dengan yang kemarin. Amin. Itu doa copy paste namanya tuh. Contoh nih, tapi jangan dilakukan. Jadi maknanya keistiqomahan lah yang membuat kita bisa berbeda. Oke, terakhir. Sebelum kita sholat Isra, mengandung ibadah sosial. Surah Ali Imran, ibu catat ya, Ali Imran, surah yang ketiga, nomor ayat 112. Kata Quran, duribat alaihimuz zillah, ditimpakan kepada kita kehinaan. Ainama sukifu, dimanapun kita berada. Illa, kecuali, bihabalim minallah, baik hubungan kita pada Allah, tapi jangan lupa, wahabalim minan nas, baik juga hubungan kita sesama manusia. Ada namanya ibadah individual. Contoh, sholat. Itu ibadah individual pada Allah. Ibadah kita pribadi. Ada juga puasa, haji, umroh, baca Quran. Itu ibadah individual. Umat Islam hari ini semangat kalau ibadah individual. Sanggup dia sekali setahun bolak-balik untuk umroh. Tapi kita tertinggal dengan ibadah sosial, Bapak Ibu. Apa maknanya? Mohon maaf. Ini contoh ya, saya buat ke saya. Saya punya anak 3 orang, misal. Istri 1, saya 1. Pergi umroh sekali setahun kami berlima. Anggaran 150 juta. Kalau 10 tahun itu 1,5 miliar. Tapi kata Nabi, saya tak beriman. Kenapa? 5 rumah dari rumah saya, ada orang yang tidak makan. La yu'minu ahadukum. Kau tak beriman. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai kamu cinta pada saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Mungkin pernah ibu dengar, musik itu haram. Bapak pernah dengar? Musik yang paling haram ketika sendok dan garpu beradu dengan piring dan itu didengar oleh orang yang kelaparan. Itu musik paling haram. Garpu, sendok, beradu dengan piring waktu makan ayam, dan itu didengar oleh orang yang belum makan 2 hari. Maknanya kita diajarkan humanisme kemanusiaan. Kalau Bapak dicubit dan terasa sakit, yakin Bapak masih hidup. Dicubit sakit. Kenapa dicubit sakit? Masih hidup. Tapi kalau kita sanggup merasakan sakit yang dirasakan orang lain, berarti kita manusia. Saya ulang, kalau kita sakit waktu dicubit, berarti masih hidup. Tapi kalau kita merasa sakit dengan sakit yang orang rasakan, berarti kita disebut manusia. Maknanya, mohon maaf, infak, sodako, inilah yang kurang hari ini. Kalau soal ibadah individual, umroh, haji, mohon maaf, Indonesia itu antrinya, mohon maaf, itu kurang lebih 24 tahun, ada yang 19 tahun. Sekarang mendaftar 2021, berangkat besok 2036. Malaikat maut datang 2035. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi sanggup orang membayar itu. Ibadah individual, tapi ibadah sosial.
kepedulian terhadap sesama. Itulah yang kurang hari ini. Oleh karenanya, kualitas ibadah kita bisa dibedakan dengan ibadah yang mengandung nilai sosial. Mudah-mudahan ibadah kita baik pada Allah, tapi sosial, hablum minan nas kita tidak juga tertinggal. Maka jamaah yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ittaquz zulma, takutlah terhadap kezoliman. Fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah, karena kezoliman itu kelak menjadi penghalang kita, pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ceramah saya sampaikan 45 menit. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dengan hormat. Coba. Apakah ada pahala Pak Ustadz? Saya baca Quran, tapi saya tak paham. Yang saya paham itu misalkan ya, Yasin, karena sering dibaca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, sering kita baca. Apalagi misalkan, innama amruhu idza arada say'an ayaqula lahu kun fayakun, atau ayat yang di juz 30 sering kita dengar, familiar kita dengar. Apakah ada pahalanya Pak Ustadz? Tak paham artinya. Ada. Tapi akan lebih mantap ketika mengetahui artinya, pahalanya berbeda. Wayatakakka, membaca Al-Quran terbata-bata, satu huruf 10 kebaikan. Tapi kalau dia bagus, makhraj, bagus tajwidnya, 2 kali lipat dari yang pertama. Kalau pertanyaan Bapak, apakah dapat pahala Pak Ustadz? Dapat. Tapi apakah berbeda baca Quran faham maknanya, baca Quran tak mengerti artinya, bedakah? Iya. Kenapa kualitas amal itu berbeda? Ilmu. Bukan hanya sholat ya, kayak membaca Al-Quran juga, amal ibadah yang lain. Karena berilmu, tak berilmu, itu membedakan kita. Mohon maaf, tapi tugas kita belajar, belajar, belajar. Kita salah, tapi mencoba, bagus. Daripada tak pernah salah, gara-gara tak pernah mencoba. Kau pernah salah baca Quran? Seumur hidup tak pernah. Kenapa? Tak pernah aku baca. Jadi jamaah yang berbahagia, kalau salah tak apa-apa Bapak. Kalau tak paham maknanya tak masalah. Tapi kita belajar, 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 dan belajar. Di jalan raya Sudirman, ada satu mobil yang membuat kemacetan hampir 500 meter. Kita mau marah di belakang. Tapi ketika dekat dengan dia, tak ada kita marah. Rupanya pengemudi itu tertulis di atas, belajar mengemudi. Iya kan? Dia membuat kemacetan panjang. Kita udah marah nih dari jauh, nengok dia. Maknanya supaya kita tak disalahkan orang, tulis di peci, belajar. Insya Allah. Tapi kalau Bapak tanya nih, apakah berbeda Pak Ustadz? Berbeda. Tapi mudah-mudahan dengan pengajian yang ada setiap Ahad di hari pagi, di hari Ahad, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Wirid di hari Selasa, menambah wawasan kita. Belajar, belajar, dan belajar, sampai meninggal Bapak. Kewajiban belajar itu ada kepada kita. Oke, kurang lebih begitu. Next. Ya. Terlalu kuat. Ria itu tak bisa dinilai oleh orang-orang lain. Ada si Anto, namanya Anto. Dia baca Quran kuat, yang tahu itu ria atau tidak, dia. Saya orang luar tak bisa tahu, karena yang tahu niat dia, dia dengan Allah. Tapi kalau saya yang membaca, saya tahu niat saya. Waktu pertama pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran. Lewat perempuan. Allamal Quran, Khalaqal Insan. Rupanya nenek-nenek. Awak udah ria, nenek-nenek lain. Maksudnya cuma kita yang tahu. Orang lain tak bisa menilai kita. Jadi dengan semangat, sama dengan tahlil, pertama kan pelan tuh. La ilaha illallah. Tapi makin lama kita menikmati itu makin kuat. Jadi apakah itu ria Pak Ustadz? Tidak. Tapi kalau ditanya bagaimana dengan orang, tak bisa kita menilai niat orang Bapak.
Yang tahu niat itu hanya kita dan Allah. Berapa banyak yang kita tengok dia pamer padahal tidak. Kita tengok dia rendah hati padahal pamer. Contoh, waktu pengumuman infak. Infak dari Bapak Rasidin berupa 10 sak semen. Komentar, ria itu tak boleh. Infak dari Ibu Jamilah berupa tua masjid. Tak boleh, ria itu. Infak dari hamba Allah 200.000. Itu baru mantap. Itu saya loh. Jadi kita lihat terkadang seperti itu, tapi padahal ria. Jadi soal urusan niat itu Bapak, kita dengan Allah. Bapak tak tahu niat saya hari ini. Saya tak tahu dengan niat Bapak, niat Ibu. Tapi kita berharap, mudah-mudahan niat kita ikhlas. Karena yang ikhlas itulah yang dibalas di hadapan Allah. Besok ada orang minta, ya Allah mana pahala tahajud? Jawaban Allah, minta sama mertuamu. Karena kau sholat itu waktu mertuamu di rumah, kau sok-sok alim, biar dapat harta warisan agak banyak. Misalnya, minta sama si fulan karena kau beramal karena dia. Nauzubillah. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu. Ustadz duluan berdoa, Bapak Ibu mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, saya Andi Suheri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Mewakili Pak Pengurus, mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih pada kita semua. Walaupun cuma 50 menit, tapi insya Allah tajam, aktual, dan terpercaya. Salam STTP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.